Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Munte. Kesempatan kali ini kita gunakan untuk membahas lanjutan video sebelum-sebelumnya. Lebih tepatnya membahas review bab 8 dari buku Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian PAI yang dibimbing oleh Bapak Hero Prayogo MPD, di mana pembahasan pada bab ke-8 ini adalah tentang teknik pengolahan dasar data penelitian. Nah, untuk memahami teknik pengolahan dasar dari data penelitian yang sudah dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dari sebuah laporan penelitian ataupun hasil yang dicapai. Di antaranya nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama, pada poin A yang kita bahas itu adalah editing. Editing yang dimaksudkan di sini adalah memastikan apakah data tersebut lengkap atau ada yang kurang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, data yang terkumpul itu apakah sudah lengkap dan sempurna jawabannya. Yang kedua, apakah sudah cukup jelas tulisan yang terkumpul dan dapat dibaca. Apakah data terkumpul itu melalui catatan sudah dapat dipahami serta terkumpul sudah sangat konsistenkah jawabannya. Kemudian apakah data yang terkumpul itu dan sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada. Maka jika data yang terkumpul itu masih belum lengkap atau bahkan tidak valid, maka harus peneliti melakukan beberapa hal, diantaranya klarifikasi kepada responden, atau data yang tidak valid itu bisa saja dibuang atau tidak digunakan. Selanjutnya poin B itu ada klasifikasi. Untuk klasifikasi data yaitu menggolongkan atau mengelompokkan data yang berupa jawaban dari pertanyaan terbuka. Hal ini diperlukan untuk pengolahan data selanjutnya jika data tersebut akan dianalisis, terutama pada analisis statistik. Hal ini diperlukan untuk menjalankan teknik pengolahan dasar pada data penelitian yang nantinya akan dilaksanakan. Pada poin C, coding data atau mengkode data, memberikan kode pada data dan menyusun buku kode data nantinya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan skor atau nilai pada setiap item jawaban data yang terkumpul. Itu bisa berupa angka, kata, atau kalimat. Selanjutnya, dalam memberi kode terhadap sebuah data bisa berupa jawaban angka, jawaban dari pertanyaan tertutup, jawaban dari pertanyaan semi terbuka, jawaban dari pertanyaan terbuka, dan jawaban dari pertanyaan kombinasi. Untuk selanjutnya, jawaban dari pada responden yang sudah diberi kode, maka harus dilakukan penyusunan buku kode atau coding book. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengolah data dalam melaksanakan tugasnya, atau lebih tepatnya bisa dijadikan pedoman kerja bagi penelitian atau orang yang ditugaskan untuk mengolah suatu data. Secara sederhana, coding book berupa matriks yang memuat kolom dan baris yang diisi oleh nomor urut, nomor item, hingga pertanyaan sampai pilihan jawaban dan nomor kolom. Masih pada poin coding data, sebagai contoh bisa kita lihat pada tabel 10 ini misalnya, dimana contoh buku coding data ini hasil penelitian kebutuhan diklat bagi guru-guru Mabikif Madrasah Aliyah Negeri, dimana di sini dimuat ada nomor urut,
nomor item atau pertanyaannya, pilihan jawaban, nomor kolom, dan seterusnya. Kemudian setelah jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner diberi kode semua, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan entry data ke dalam lembaran kerja seperti contoh pada tabel 11 yang di sebelahnya lagi. Itu contoh format lembaran kerja coding, di mana dimuat di situ keterangannya IP atau singkatan dari item pertanyaan, kemudian di bawahnya yang di garis miring itu ada kode R atau responden. Kemudian di situ bisa kita isi, bahkan bisa di checklist sesuai dengan kode yang tertera pada tabel 11 tersebut. Selanjutnya poin D, itu menghitung frekuensi. Caranya adalah memindahkan data yang telah dicatat pada lembar kerja coding data tadi ke dalam tabel, sehingga kita dapat melihat contoh pada tabel 13 yang berada tepat di sebelah kiri saya. Itu juga dimuat nomor, kemudian asal madrasahnya, kemudian ada poin turus atau talinya, kemudian di situ dapat dimuat untuk menghitung frekuensinya serta jumlah frekuensi paling bawah, maka dapat kita lihat. Kemudian pada poin E atau poin yang terakhir pada bab ke-8 ini, itu ada namanya tabulasi atau tabulasi data, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami laporan penelitian tersebut. Tabulasi ini merupakan tahap akhir dari sebuah proses pengolahan data. Sebagai contoh pada tabel 16 ini dapat kita lihat sebuah tabel sebagai tahapan akhir dari pengolahan data hasil penelitian kebutuhan diklat bagi guru-guru Mapbikifman berikut, di mana jumlah responden berdasarkan asal tempat tugasnya. Kemudian juga disuguhkan di dalam tabel itu ada nomor, asal man, kemudian frekuensi yang tadi, kemudian juga presentasinya dapat kita lihat ada 10%, 20%, maka harus mencapai total keseluruhannya itu adalah 100%. Dan ini semua untuk penyelesaian dari sebuah proses pengolahan data. Demikian video kita pada kali ini. Saya mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan, terkhusus kepada Bapak dosen Heru Prayogo. Kemudian mohon dukungan dan supportnya dari teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.